Setelah di video sebelumnya kita sudah membuat untuk responsif ya di website kita, kali ini kita akan membuat hamburger menu seperti ini, sehingga kalau misalnya kita agak besarkan ya untuk ukurannya, untuk menunya dia tampil. Tetapi kalau kita kecilkan sampai dengan ukuran 600 pixel, maka hamburger menunya akan tampil. Kemudian kalau misalnya kita klik di bagian hamburger menu ini, dia akan menampilkan untuk menu-menu yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama kita akan menambahkan ya untuk hamburger menu tersebut di bagian menu kita. Nah, caranya saya akan masuk ke bagian, nav kita. Kalau yang sebelumnya di bagian nav hanya ada logo menu, kita akan tambahkan satu lagi di bagian kanan dari menu ini, yakni adalah, button. Button, coba kita lihat dulu untuk hasilnya ya, di sini button-nya. Kemudian di bagian button ini kita akan berikan namanya misalnya, kelasnya kita berikan nama hamburger minus menu, ini ya. Kemudian kita buat 2 buah, link di sana ya, dengan menggunakan bar dan juga dengan menggunakan close. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan font awesome ya. Saya akan cari font awesome. Kemudian kita akan cari yang namanya bar dan juga kita akan cari yang namanya Xmark, teman-teman. Saya akan masukkan dulu di sini. Saya akan cari yang pertama di sini adalah bars. Bars. Nah, seperti ini ya. Saya akan klik. Kemudian kita akan copy untuk linknya. Saya akan masukkan ke bagian dalamnya sini. Ini untuk bagian dari tanda barnya, ya, sehingga tampilannya seperti ini. Coba kita tambahkan satu lagi setelah bar, kita butuh yang namanya cross ya, cross atau mark, Xmark ya, namanya Xmark. Nah, di sini Xmark. Saya akan copy lagi untuk bagian kelasnya. Saya letakkan di bagian bawahnya sehingga ada 2 buah tombol ya. Untuk cross dan juga untuk, bagian, cross-nya ya, untuk Xmark-nya ya, untuk bars dan juga untuk bagian, Xmark-nya. Nah, di sini kita coba ganti ya, sehingga dia tidak punya background di bagian belakangnya. Nah, coba saya akan masukkan di bagian, kita bisa letakkan di bagian atas atau di bagian bawah, coba di bagian atas saja ya. Saya akan masukkan di bagian atasnya sini. Saya tentukan di sini untuk, bagian hamburger menu, ya. Saya masukkan hamburger menu, ya. Di sini saya punya button dot hamburger menu, burger menu. Kita buat dia menjadi, background-nya kosong, background-nya none. Coba saya Ctrl S, oke, dia sudah hilang. Kemudian kita akan masukkan yang berikutnya, border-nya kita hilangkan, border none, supaya dia tidak menjadi seperti tombol ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya kursornya kita ganti ya. Kursornya sehingga bukan lagi panah seperti ini, tetapi biar ada tanda semacam tangan ya, tangan dengan jari. Ya, saya masukkan kursor, kursor, kursor pointer, ya. Nah, sehingga seperti ini ada kursor pointernya. Nah, tinggal sekarang di bagian dari hamburger menu di dalamnya kan ada 2 buah i ya, tag i ya, i ya. Di sini kita ganti untuk tag i-nya. Sehingga warnanya kita ganti menjadi putih ya. Kita ganti menjadi putih. Colornya kita masukkan. FFF. Ya, kalau misalnya kita merasa kurang besar untuk ikonnya, kita bisa besarkan. Font size kita masukkan misalnya 1,5 rem. Nah, seperti ini ya, sehingga menjadi lebih besar. Nah, di bagian awal tentunya kita tidak ingin ya untuk icon bars dan juga icon close ini akan tampil semuanya. Karena defaultnya di bagian pertama biasanya yang akan tampil adalah bars-nya saja. Sedangkan untuk close-nya ini dia tidak akan tampil. Nah, untuk memudahkan proses kita untuk menentukan mana yang akan kita hide atau yang mana yang akan kita tampilkan, maka kita akan menambahkan kelas ya di sini supaya lebih mudah saja.
Saya akan masukkan misalnya di sini adalah icon bar, kemudian di sini adalah icon close misalnya. Icon bar, ini adalah icon close. Ya, sekarang berikutnya saya akan secara awal, di bagian awal, saya akan hide dulu untuk icon close-nya. Nah, caranya di sini saya akan masuk ke bagian seperti ini, kemudian dot icon close ya, icon close. Defaultnya kita akan hilangkan, sehingga kita bisa masukkan display none. Saya Ctrl S. Nanti yang tampil hanyalah di bagian bar saja. Sedangkan untuk tombol close-nya dia tidak akan ditampilkan ya, atau akan di-hide saja. Nah, kalau kita lihat sekarang, dia menampilkan 3 buah bagian ya, logo, kemudian menu, kemudian ada bar kita. Tentunya kita tidak ingin pengguna menjadi bingung ya, kita menjadi ada 2 buah menu yang tampil dan juga menu yang berupa icon seperti ini. Nah, di bagian awal ini kita akan hilangkan ya, secara defaultnya kalau misalnya ukuran dari browser yang membuka website kita adalah besar seperti ini, maka untuk hamburger menunya tidak akan kita tampilkan. Sedangkan kalau misalnya ukurannya adalah maksimum 600 pixel misalnya, maka baru kita tampilkan untuk icon bar ini. Nah, caranya kita akan berikan defaultnya di sini di bagian button hamburger menu ini. Kita akan berikan yang pertama display-nya kita none dulu. Oke, display-nya none artinya dia akan hilang ya, atau akan di-hide. Tetapi kalau misalnya di sini kita coba kecilkan ya, kita kecilkan dengan ukuran 600 pixel ya, maka kita akan munculkan kembali si hamburger menunya. Ya, di bagian 600 pixelnya kita masukkan di sini. Saya akan letakkan di bagian bawahnya. Di sini kita akan hilangkan. Display kita akan munculkan ya, sorry ya, bukan kita hilangkan tetapi akan kita munculkan display inline. Saya Ctrl S sehingga dia akan tampil ya. Tetapi karena di sini dia sudah tampil ya untuk barsnya, tentunya untuk menu defaultnya ini kita hide ya, kita ganti, kita hide. Ya, di sini adalah menu, display-nya kita berikan none, display none. Nah, seperti ini ya. Sehingga coba saya akan besarkan, maka menunya tampil, tetapi kalau saya kecilkan, menunya hilang dan diganti dengan bar seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat aksi dengan menggunakan JavaScript. Sehingga kalau misalnya saya akan klik di bagian bar ini, dia akan menampilkan menunya. Dan kalau saya klik lagi di bagian menu ini, dia akan menghilangkan menunya dan hanya akan tampil untuk bar ini saja. Nah, caranya kita akan membuat untuk file JavaScript-nya, dan saya akan membuat yang pertama untuk foldernya terlebih dahulu. Saya klik di bagian New Folder, saya berikan nama misalnya adalah JS begini. Di bagian dalam dari JS saya buat satu buah file namanya adalah main.js ya. Nah, saya akan letakkan untuk main.js ini di bagian bawah, teman-teman ya. Kenapa di bagian bawah? Karena kalau kita lihat ya, bagaimana karakteristik ketika website dibuka, maka JavaScript akan scanning terlebih dahulu dari atas sampai dengan bawah ya untuk melihat tak-tak apa saja yang ada di bagian website tersebut. Sehingga kita letakkan JavaScript-nya di bagian bawah ya, bukan di bagian atas. Saya akan masuk ke bagian di bagian bawah body ini. Saya akan masukkan script src ya. Kemudian saya akan arahkan dia menuju ke bagian JS, kemudian main.js. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian main.js kita. Ya, di sini kita perlu mempunyai beberapa variabel. Variabel yang kita perlukan di sini ada untuk melakukan aksi di bagian menu kita ini. Yang berperan di sini adalah menu, kemudian ada di sini yang berikutnya adalah hamburger menu, kemudian icon bars, kemudian icon close. Ya, coba saya akan buat sebuah variabel dulu. Kalau kita di JavaScript, variabel ditandakan dengan const ya. Atau bisa juga dengan menggunakan let, atau juga bisa juga menggunakan var ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Saya masukkan di sini dengan const saja sebagai konstanta. Saya masukkan menu. Menu saya akan ambil dari dokumen.querySelector dari kelasnya adalah kelas menu. Ya, saya masukkan di sini dot menu.
Ya, dot menu ini adalah untuk di bagian menu. Saya akan masukkan 3 lagi. Setelah menu kita butuh yang berikutnya adalah di bagian hamburger menu, ya. Di sini adalah hamburger menu, di mana dia akan, mengarah kepada kelas hamburger menu. Saya copy saja. Oke, berikutnya kita butuh untuk icon bars. Ya, icon bars. Saya masukkan di sini saja icon bars. Kemudian setelah icon bars kita butuh icon close. Oke, di sini saya masukkan juga icon close. Oke, saya Ctrl S. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah ketika di bagian hamburger menu ini diklik ya, atau ketika menu ini diklik, maka dia akan menampilkan untuk menunya. Sehingga kalau misalnya di sini menunya ini kosong dan saya klik di bagian bars, maka menunya akan tampil. Tetapi ketika menunya tampil dan saya klik di bagian menu tadi, maka menunya akan di-hide ya, atau akan disembunyikan lagi. Dan jangan lupa bars ini kita akan ganti dari yang sebelumnya bars seperti ini, tanda mendatar garis ini 3 seperti ini, akan kita gantikan menjadi tanda silang ya. Caranya di sini saya akan buat sebuah fungsi dulu ya. Coba saya akan masukkan function display menu misalnya ya. Saya akan membuat sebuah fungsi, fungsinya adalah function display menu. Nah, fungsi ini dia akan merubah kalau yang sebelumnya dia tampil, dia akan di-hide. Kemudian kalau yang sebelumnya dia di-hide, dia akan ditampilkan. Nah, sepertinya di sini kita memerlukan sebuah kelas tambahan ya. Nah, kelas tambahan ini digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk menentukan apakah di bagian menu ini dia akan ditampilkan ataukah tidak. Misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah kelas baru ya. Misalnya di sini adalah kelas tampil gini. Ya, kelas tampil. Nah, kelas tampil ini dia akan digunakan untuk menentukan apakah menu ini akan ditampilkan ataukah tidak. Kalau misalnya di bagian dalam dari kelas menu ini ada kelas tampil, maka menu ditampilkan. Sedangkan kalau kelas menu dia tidak ada kelas tampilnya, maka dia akan di-hide kalau ukuran dari lebar dari browser yang membuka dari aplikasi kita ini ukurannya adalah 600 pixel ya, maksimal adalah 600 pixel ya. Misalnya di sini saya akan masukkan dulu ke bagian CSS kita ya. Di bagian max width-nya adalah 600. Saya akan memberikan pengaturan terlebih dahulu untuk kelas tampil. Kelas tampil, kemudian saya akan sasar di bagian tag UL. Saya berikan flex direction dulu. Flex direction-nya adalah berbentuk kolom ya, supaya dia menurun ya, bukan lagi mendatar. Tapi kita akan buat menurun. Kemudian background color-nya kita berikan 000 supaya warnanya adalah warnanya hitam ya. Coba saya Ctrl S dulu. Oke, kemudian di sini kita akan berikan width-nya. Width-nya adalah 100% ya. Kemudian kita akan masukkan lagi di bagian dalamnya dengan position fixed. Kemudian kita atur topnya 80 pixel. Oke, sebelumnya di bagian atas kita perlu tambahkan dulu dot tampil. Kita berikan display inline. Ya, sehingga tampil seperti ini ya. Kalau misalnya dari bagian atas kelihatannya masih ada kurangnya, kita bisa tambahkan misalnya kalau kita lihat di sini ya, warna dari bagian nav, kemudian warna dari menu kita, ini kan warnanya hitam. Kemudian warna dari nav kita adalah agak kehitam-hitaman. Tetapi di sini ada semacam jeda ya. Coba kita naikkan untuk dari topnya menjadi 82 misalnya. Kalau misalnya kurang lagi 83 atau 85 sekalian. Ya, kita buat 85. Dan kita atur dari left. Dari left-nya kita berikan kosong supaya dia penuh semua. Ya, dia penuh semua seperti ini. Ini kalau kita menggunakan tampil UL. Kalau kita tambahkan lagi di sini, setelah tampil UL, kita sasar untuk yang tampil UL LI. Coba kita berikan padding dulu. Padding.
kemudian 10px ini dari atas ya, dari atas di bagian menu ini. Kemudian 20px ini dari sebelah kanan ya, kemudian 10px ini dari sebelah bawah, 20px ini dari sebelah kiri ya, sehingga kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi kelas tampil ini digunakan untuk bantuan saja ya, untuk memudahkan kita memperlihatkan untuk menunya. Kalau misalnya di bagian indeks HTML ini, kelas tampilnya ini saya hilangkan, kemudian saya Ctrl S, nanti ya menunya ini tidak akan tampil lagi. Tetapi nanti dengan menggunakan JavaScript kita akan mengeluarkan kelas tampil tersebut dan menambahkan di bagian kelas menu. Nah, caranya bagaimana? Coba kita lihat. Saya akan masuk ke bagian function display menu ini. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan ya. If ya menu dot class list, apakah di bagian dari kelas menu ini dia mengandung kelas tampil ya. Cara bacanya, if menu, apakah di dalam kelas menu, kemudian di dalam kelasnya contains atau mengandung kelas tampil, maka di sini kita akan menambahkan dulu ya, atau kita coba hilangkan dulu ya. Coba menu class list dot remove. Saya akan remove dulu untuk kelas tampilnya ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada, kita akan tambahkan ya, menu dot class list dot add tampil. Ya. Di sini melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah di bagian kelas menu ya, di dalamnya ada kelas tampil. Kalau misalnya dia ada, maka dia akan dihilangkan ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya di bagian kelas menu ini dia tidak ada kelas tampil, maka dia akan ditambahkan. Ya, sekarang coba saya akan masukkan fungsinya di bagian indeks HTML ini. Saya akan masuk ke bagian hamburger menu. Saya masukkan on click begini. On click. Ya, on click kemudian kita masukkan display menu. Ya, saya Ctrl S. Sekarang coba saya klik. Dia akan tampil, kemudian saya klik lagi, dia akan hilang. Saya klik, dia akan tampil. Saya klik lagi, dia akan hilang. Coba sekarang saya besarkan, menunya tampil. Dan saya kecilkan, menunya hilang. Kalau saya klik di bagian barsnya, dia akan tampil. Kemudian kalau misalnya saya klik lagi, dia akan hilang. Kemudian tinggal kita atur ya di bagian bar ini supaya kalau kita klik dia berganti menjadi tanda silang ya. Nah, caranya di sini kita sudah punya ikon bars, kemudian ikon close ya. Ini kita atur ikon menu dot style, bukan ikon menu ya, ikon bars dot style dot display ini kita akan kalau misalnya dia mengandung tampil, maka kita akan hilangkan ya. Kita akan hilangkan, kita akan masukkan inline ya, inline. Tetapi kalau misalnya dia inline, maka di bagian ikon close-nya kita akan buat dia none. Oke, yang di bagian bawahnya berarti kebalikannya ya. Kebalikannya di sini adalah none, tapi di sini adalah inline. Coba saya Ctrl S, sekarang coba kita klik dulu. Dari bars tadi berubah menjadi silang. Kalau saya klik lagi, dari silang berubah menjadi bar seperti ini ya. Saya coba klik dan saya besarkan. Tampil untuk menu di bagian atasnya. Kalau saya kecilkan lagi dan saya klik lagi, maka dia akan menjadi hilang ya untuk list menunya. Ya, sudah oke untuk bagian tombolnya, tetapi coba teman-teman perhatikan. Kalau saya klik seperti ini, dia bisa tampil, dia bisa hilang. Saya klik lagi, dia bisa tampil, saya klik lagi, dia bisa hilang. Coba saya klik lagi, kemudian saya klik di bagian menu kita ini, ternyata dia tidak hilang ya. Harusnya kalau misalnya saya klik di bagian salah satu di bagian menu ini, dia juga akan hilang ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan teman-teman perhatikan ya. Di sini kita masukkan fungsinya kan dimasukkan di bagian dalam dari indeks. Nah, pertama kita akan hilangkan cara ini ya. Saya tidak akan memanggil onClick-nya di bagian HTML.
Tetapi saya akan buat dia di bagian, JS-nya sekalian ya. Sehingga tampilan dari HTML-nya menjadi lebih rapi ya, karena hanya untuk, menampilkan, styling-nya saja ya, atau kerangka dari HTML kita. Sedangkan untuk JavaScript-nya kita akan masukkan semua di bagian file main.js kita ini. Pertama saya akan masukkan di bagian hamburger menu, ya, kemudian add event listener. Sebenarnya hampir sama, maksudnya ya atau tujuannya, kalau kita masukkan di bagian main.js ini, saya akan panggil untuk hamburger menunya, di mana hamburger menu ini dia akan melakukan seleksi kepada tombol, di mana tombolnya yang digunakan adalah tombol hamburger menu. Nah, hamburger menu saya, lakukan aksi kepadanya, kemudian add event listener. Event-nya apa? Event-nya adalah klik ya, saya masukkan klik, kemudian tinggal kita masukkan parameter yang kedua. Parameter yang kedua adalah fungsi apa yang akan kita jalankan. Fungsi yang akan kita jalankan adalah display menu. Saya masukkan display menu. Coba saya Ctrl S, kemudian coba kita cek lagi apakah, masih berjalan ya, ternyata masih berjalan. Sekarang tinggal kita akan lakukan pengaturan di bagian menu kita. Nah, di bagian menu kalau misalnya kita klik di sini, saya klik, dia tidak ada efek apa-apa ya. Padahal kita inginnya kalau kita klik di bagian menu kita ini, ya, dia akan hilang ya, menunya akan hilang ya, atau akan di-hide kembali. Kita akan lakukan hal yang sama, saya copy di bagian bawahnya, tinggal di bagian hamburger menu di sini, kemudian di bagian line yang kedua ini, tidak saya panggil dari hamburger menu, tetapi dari menu saja. Saya Ctrl S, kemudian coba saya klik lagi. Saya klik di bagian menu, dia hilang. Saya klik lagi. Saya klik di bagian salah satu link, menjadi hilang seperti ini. Tinggal langkah berikutnya, kita akan melakukan pengaturan di bagian link ini ya. Sebenarnya tiga ini adalah link ya. Link menuju ke premium course, link menuju ke tentang saya, kemudian link menuju ke free course. Nah, caranya supaya dia menuju ke bagian section-section yang sudah kita sediakan. Sekarang kita masuk ke bagian index HTML dan kita akan masukkan di bagian dari ahref ini sesuai dengan sectionnya. Kalau kita lihat di bagian premium cost, kalau kita coba scroll ke bawah, di sini ada ID-nya. ID-nya adalah premium cost. Supaya dari menu ini dia langsung scrolling menuju ke premium cost, ini kita Ctrl C saja. Kemudian kita akan pastekan di bagian ahref kita ini. Ya, ini adalah untuk premium cost. Sekarang coba kita lihat untuk tentang saya, section ID-nya apa namanya? Section ID-nya adalah tentang saya. Ini saya Ctrl C, kemudian saya masukkan ke ahref kita. Ya, sekarang tinggal yang di bagian free cost. Coba saya scroll ke bawah. Ini saya Ctrl C, section ID yang free course. Kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari free course. Ya, 3 buah menu. Sekalian saja untuk di bagian tombolnya ya. Saya akan masuk ke bagian tombol, di sini mulai belajar sekarang. Misalnya saya akan masukkan ke bagian premium course. Ya, tinggal saya ganti di sini. Kalau sekarang coba saya klik lagi. Saya akan masuk ke premium course. Ups, sorry. Bukan langsung premium course seperti ini ya. Kita perlu menambahkan tanda crash. Ya, crash begini. Itu juga di bagian atasnya. Crash, ini crash, ini crash. Ya, saya Ctrl S. Coba saya back dulu, kemudian coba saya refresh. Saya klik di bagian hamburger menu, saya klik di bagian premium cost, dia scroll ke bagian premium cost. Saya klik lagi, saya ingin lihat misalnya tentang saya, dia scroll ke bagian tentang saya. Saya klik lagi, saya klik di bagian free course, dia masuk ke bagian free course. Coba sekarang saya besarkan. Saya ulangi hal yang sama, saya menuju ke bagian tentang saya, dia scroll ke tentang saya. Saya klik bagian premium course, dia naik ke bagian premium course. Kemudian kalau kita merasa ketika kita scrolling dia kurang rapi ya atau terlalu kaku begitu, kita bisa tambahkan ya untuk properti di bagian CSS kita, di bagian body atau HTML yang kita punya. Ya di sini. Kita bisa masukkan scroll behavior, kemudian kita masukkan smooth. Saya Ctrl S, sekarang coba saya klik lagi, saya masuk ke bagian tentang saya. Nah, dia lebih halus seperti ini ya. Saya klik di bagian premium cost, dia scroll ke bagian atas seperti ini.
Nah, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana membuat website portofolio dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Terima kasih sudah menyimak untuk video kita kali ini. Saya sangat menghargai untuk kesabaran teman-teman mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Silahkan dikembangkan, misalnya digantikan untuk tulisannya, kemudian digantikan untuk icon-iconnya, serta diganti untuk gambar-gambar yang ada di bagian tutorial kita kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak video ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.